Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabatku para petani sawit, apa kabar? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa tentunya, amin. Teman-teman, kegiatan saya hari ini tilik kebun ya. Kebun saya yang Lonsum BL1 dan ini sudah mulai tampak keluar lagi bunganya, dan masih saya akan kastrasi lagi teman-teman, sekali lagi mungkin di penghujung usianya yang ke 20 bulan nanti saya akan hentikan kastrasi dan buahnya baru saya simpan, dan di 26 bulan itu mudah-mudahan bisa saya panen. Jadi ikuti terus video saya teman-teman, bagaimana perkembangannya kita bisa panen di usia 26 bulan. Kalau memang nanti hasilnya lumayan positif, tentu bisa dicontoh oleh teman-teman semuanya. Ini alhamdulillah umur 19 bulan, batangnya sudah lumayan cukup baik. Kalau untuk disimpan buah sebenarnya sudah bisa teman-teman. Lingkar batangnya sudah hampir 2 meteran, dan ya, ini adalah hasil dari kerja keras saya. Tata laksana yang saya lakukan dalam perawatan kebun sawit saya ini, saya rasa itu lumayan berhasil. Nah, dalam video ini teman-teman saya akan sharing apa-apa saja sih yang saya lakukan dari mulai awal penanaman, atau bahkan mundur lagi teman-teman. Saya akan ceritakan dari pertama saya semai benih, dan mungkin ini bisa menjadi referensi bagi teman-teman yang mau tanam sawit mulai dari nol. Oke teman-teman, langsung saja simak kisahnya seperti apa. Begini teman-teman. Jadi di awal tahun 2000, saya lupa pokoknya, hampir 3 tahun yang lalu teman-teman, saya sudah memiliki satu kebun 1 hektar yang memang sudah panen. Saat ini usianya 6 tahunan, itu VT-nya ada dalam video ini teman-teman. Dan saya pun mendapatkan tanah ini dan saya berencana untuk segera membukanya. Namun saya tidak mau pakai benih yang bisa dikatakan tidak jelas varietasnya. Ya, ada yang menyebutnya abal-abal lah dan lain sebagainya. Namun itu adalah mimpi saya untuk dapat menanam dengan varietas yang jelas itu teman-teman. Jadi saya tidak harus mengatakan varietas unggul ya, namun varietas yang ada namanya. Kalau yang abal-abal kan tidak tahu namanya apa. Jadi mengapa saya upayakan untuk menanam sawit yang memiliki varietas yang jelas? Karena nanti bisa dijadikan bahan perbandingan teman-teman antara varietas A, varietas B, varietas C dan lain sebagainya. Karena di kebun saya ini ada beberapa varietas dari produk Lonsum dan produk PPKS. Ada beberapa seperti 239, Simalungun, Dumpi, kemudian yang Ambi dan 540 yang baru akan saya tanam, yang lahannya baru saya buka. Jadi bisa nanti kita perbandingkan mana yang performanya itu yang bagus ya. Mudah-mudahan semuanya bagus. Jadi tekad saya seperti itu teman-teman. Akhirnya saya pun mencari relasi untuk membeli benih atau kecambah sawit, dan kebetulan tetangga saya itu memiliki channel atau link keringat teman-teman, yang beliau juga mengajak saya untuk membeli benih Lonsum BL1 ya, ini yang sudah saya tanam. Kemudian akhirnya datang juga dalam tempo waktu 1 bulan, itu datang karena inden ya, inden dengan marjal juga teman-teman, dengan harga 11.500 kalau tidak salah waktu itu, atau bahkan 12.000 ya, seperti itulah. Jadi saya pesan 100 batang dan akhirnya saya semai sendiri. Nah, sebagai catatan teman-teman, ketika di pre-nursery atau di main nursery, di pembibitan lah, kita harus benar-benar melakukan perawatan yang maksimal. Lakukan pemupukan 2 minggu sekali teman-teman. Meskipun ya dengan dosis, ya pasti dosis sewajarnya ya. Jangan terlalu banyak, jangan terlalu dikit. Kalau 100 batang mungkin 1 kilogram bisa 4 bulanan lah, atau 4 bulan, 4 kali tebar lah, atau 2 kali tebar seperti itu kalau memang sudah usia yang lumayan tua. Jadi tidak begitu ngoyo lah untuk pemupukan di polybag. Karena apa? Setelah saya BL1 Lonsum ini tertanam, saya pesan lagi dengan varietas PPKS,
dan itu saya tidak rawat secara benar-benar teman-teman, dan hasilnya ketika di lahan itu juga tidak begitu bisa tumbuh secara baik atau pertumbuhannya sedikit lambat. Jadi kalau bisa ketika kita masih tanam di di polybag atau di pembibitan, upayakan dipupuk per 2 minggu sekali supaya memang pertumbuhannya lumayan baik, bagus, besar, dan ketika ditanam itu memang sudah memenuhi syarat, dan nanti pertumbuhannya di lahan itu akan lebih cepat. Itu teman-teman, itu saran saya yang pertama. Kemudian setelah umur 1 tahun, benih ini kemudian saya tanam ke lahan. Kebetulan ladang saya dulu kebakaran teman-teman, jadi langsung saya buka saja dan saya tanam seperti ini. Yang saya lakukan pertama menggunakan, kalau ingin, saran saya teman-teman, kalau ingin cepat tumbuh besar, gunakan lubang tanam yang lumayan cukup besar. Jadi itu akan lumayan mempengaruhi dari hasil pertumbuhannya itu. Dan di lubang tanam itu saya berikan pupuk dasar, yaitu dolomit dicampur dengan RP atau rock fosfat. Dengan takaran dolomitnya itu 1 kg dan RP-nya itu setengah kilogram. Dicampur saja teman-teman, tidak apa-apa karena memang pH-nya itu serupa, sama-sama ber-pH basah. Jadi saya tebarkan. Sebenarnya SOP-nya itu ditutup lagi dengan tanah, kemudian kita biarkan 1 minggu. Tapi saya tidak tutup karena mungkin ya kekurangan tenaga dan biaya. Jadi saya tebarkan RP dan dolomit, kemudian seminggu kemudian baru saya tanam bibitnya. Dan setelah itu ya dimakan babi teman-teman. Dimakan babi 11 batang atau 15 batang waktu itu. Jadi sekarang populasinya dari 100 batang, karena lewat marjal saya tidak mendapatkan ekstra, jadi tinggal 79 batang sekarang yang termakan babi dan pos mayor lainnya. Ada yang apkir yang tidak tumbuh itu 1 batang, yang apkir itu 2 batang teman-teman. Apkir di pembibitan itu 2 batang dan sudah saya eliminasi di pembibitan langsung. Dan kemudian saya kurang tahu nanti perkembangannya seperti apa di lahan, apakah ada yang afkir lagi, afkir setelah tanam atau setelah panen, atau di usia TM apakah ada yang afkir lagi, nanti kita lihat. Kemudian teman-teman saya proteksi untuk babinya itu pakai bambu yang dibelah-belah sekitar 2 jari, kemudian ditancapkan keliling dengan posisi bagian dalamnya keluar. Alhamdulillah aman. Namun yang kemudian yang simalungun itu saya tanam yang nyerang tikus teman-teman. Akhirnya ya saya proteksi dengan menggunakan waring di belit di bagian pangkalnya. Alhamdulillah lumayan cukup aman. Dan tentunya teman-teman ada saran lagi, kalau mau tanam upayakan di musim penghujan sekitar bulan 11 hingga bulan 2. Jadi kalau kita tanam, pengalaman saya di musim kemarau itu pertumbuhannya juga lumayan cukup buruk ya, karena memang sawit memerlukan asupan air yang lumayan cukup tinggi untuk pertumbuhannya, apalagi di awal-awal pertumbuhan. Kemudian di bulan pertama saya kasih urea, saya pupuk urea ya hanya 1 ons atau bahkan setengah ons teman-teman, saya bagikan merata. Kemudian di bulan kedua itu masih urea lagi, di bulan ketiga masih urea saya kasih waktu itu kalau tidak salah. Sebenarnya ya dikasih KCL tidak mengapa teman-teman, tapi saya mulai kasih KCL itu di bulan ke-4 kalau tidak salah. Ya, di bulan ke pertama urea, bulan kedua itu urea lagi, bulan ketiga urea, bulan keempat baru saya kasih KCL. Kemudian saya berikan dolomit kembali di rotasi awal, beli dolomit, kemudian saya kasih RP, kemudian saya kasih urea, kemudian KCL. Seterusnya seperti itu berputar teman-teman. Dan tentunya dosis apa yang perlu dibanyakin, yang perlu ditambah itu adalah urea teman-teman. Kalau KCL itu untuk menyeimbangkan saja supaya memang kebutuhannya untuk vegetatifnya itu lumayan cukup baik, karena daripada nanti sawit kita defisiensi kalium itu lumayan cukup buruk atau lumayan cukup sulit untuk dipulihkan kembali. Jadi ya sebisa mungkin kita untuk melakukan pencegahan dengan pemberian dosis KCL. Namun saran saya yang untuk masa-masa TBM seperti ini, dosis yang perlu ditingkatkan itu adalah urea teman-teman. Nah itulah hingga usia sekarang ini saya dosis hampir setengah kilogram ya, bukan hampir, setengah kilogram lebih, 50 kg itu saya bagikan
ke 60 batang, hampir 1 kilogram teman-teman. Namun ya seperti itulah namanya, kita terpacu dengan emosi, terpacu dengan mimpi, tentunya itu ya hal yang harus kita pelihara lah, seperti itu. Nah ini mungkin besok saya akan kastrasi teman-teman, karena saya tidak bawa dodos, tidak bawa alat, jadi sudah sangat lumayan cukup sulit kalau ditarik pakai tangan, karena memang posisinya sudah besar. Mungkin hanya ini teman-teman sharing hari ini, semoga bisa menginspirasi, semoga bisa bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Tetap semangat dan saya doakan menjadi petani sawit yang sukses, amin. Mungkin hanya ini, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.